Saudara-saudara, banyak orang menganggap agama Buddha ini agama yang pesimis. Agama Buddha ini agama yang selalu mengutamakan penderitaan. Ya, sehingga dalam banyak kanal YouTube yang mungkin membahas tentang agama Buddha, baik oleh umat Buddha sendiri, kemudian juga oleh yang bukan Buddhis misalnya, kadang-kadang mengatakan agama Buddha adalah agama yang pesimis. Agama Buddha adalah agama yang melihat hidup ini dari penderitaan sehingga menjauhi kehidupan. Sebetulnya tidak demikian. Dalam banyak pembahasan, Sang Buddha juga menunjukkan bahwa ada kebahagiaan. Justru sebetulnya kalau kita melihat ajaran Dharma yang pertama itu adalah hidup itu berisi kependeritaan atau ketidakpuasan, sebetulnya adalah melihat bahwa kalau hidup itu berisi kebahagiaan kan kita ini tidak ada masalah. Jadi misalnya kita sehat, kita punya duit banyak, kita bisa jalan kemana-mana, kita nggak mikir apa-apa. Tapi begitu kita kurang sehat, uang juga kurang, kita tidak bisa kemana-mana, itu kita baru berproblem. Jadi dari kesunyataan yang pertama saja kita sudah jelas bahwa yang dibahas Sang Buddha itu bagaimana sikap kita kalau menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi ketidakpuasan. Karena kalau tidak menderita, puas, bahagia, tidak usah dibahas. Semua orang juga sudah menikmati hal itu. Nah, jadi kita harus meluruskan juga konsep-konsep yang ada di dalam pemikiran kita maupun juga di masyarakat luas, bahwa agama Buddha bukan agama yang pesimis. Tetapi agama Buddha ini realistis karena melihat hidup ini ada sukanya, silahkan Anda nikmati, kalau memang itu Anda perlukan, tetapi kalau ada penderitaan jangan mengeluh. Karena nanti ada cara-cara untuk mengatasi penderitaan, misalnya saja mengendalikan keinginan dengan jalan mulia berunsur 8 dan sebagainya, itu adalah supaya hidup kita kalau bisa mengatasi penderitaan, muncullah kebahagiaan. Nah, jadi hidup senang itu memang menjadi salah satu tujuan seorang umat Buddha. Bahkan dikatakan di dalam Dharma, salah satu sumber Dharma yang menyebutkan, bagaimana sih hidup senang pengertiannya di dalam Dharma itu? Hidup senang itu kalau kita memenuhi ataupun kita mendapatkan beberapa hal, faktor yang dapat mendukung adanya kesenangan itu. Faktor yang pertama misalnya, hidup senang itu kalau ekonominya mandiri, punya kemandirian ekonomi, punya kecukupan ekonomi, itu hidup pasti senang. Ada semacam pengertian di masyarakat atau mungkin itu menjadi satu hasil survei yang menyatakan bahwa jika ekonomi dalam sebuah rumah tangga itu mencukupi atau ada kemandirian ekonomi dalam sebuah keluarga, maka masalah di dalam keluarga itu berkurang 90%. Banyak banget loh, berkurang 90%. Saudara-saudara, kita, terutama Anda yang hidup di dalam masyarakat, dalam rumah tangga, punya pasangan hidup, punya keluarga, dan lain sebagainya, coba direnungkan. Apa ya yang membuat saya ini gelisah? Yang membuat saya ini sering bertengkar dengan pasangan hidup. Saya sering marah-marah dengan anak-anak. Saya sering emosi dengan tamu yang datang. Coba renungkan baik-baik. Apa itu?
Nanti kalau kita renungkan baik-baik, kita renungkan, endingnya kita itu sebetulnya ekonominya agak goyang. Jadi keuangan kita ini ada problem di dalam keluarga. Apakah mungkin seperti dampak pandemi kemarin? Apakah mungkin karena harga-harga bahan pokok itu meningkat, kemudian biaya hidup juga jadi meningkat, padahal penghasilan agak sulit? Coba renungkan. Itu yang kadang-kadang membuat kita stres. Sehingga kalau misalnya anak ada program sekolah mengadakan study tour misalnya, atau dharma wisata kemana misalnya, kadang-kadang kita lalu mikir, aduh nak, kalau bisa jangan sekarang, ini ekonomi, ini aduh kita orang tua ini baru kesulitan ekonomi. Itu di dalam batin, tapi akhirnya ya sudahlah, kasih uangnya. Tapi sakit di dalam batin itu. Kemudian biara mengadakan acara tertentu penggalangan dana, aduh kalau bisa jangan sekarang. Ya pembangunan wihara penting, tetapi jangan sekarang, ini kita ekonominya sulit. Nah itu kalau kita keluar. Tapi ke dalam karena kita tekanan ekonominya kuat, kekurangan ekonomi atau ekonomi goyah dalam keluarga, gampang sekali marah. Ketika membelikan makanan kepada anak-anak, kita sudah ngomong, nah, ini makanan ini mahal loh nak. Buah yang saya beli ini termasuk buah langka nak. Mahal ini nak. Tapi sama anak-anak digeletakkan, nggak disentuh, nggak dimakan, langsung kita sakit hati. Aduh, ini makanan enak, makanan mahal anak-anaknya. Aduh, sia-sia. Kenapa? Karena ekonomi goyang. Kemudian membelikan baju atau untuk pakaiannya sendiri juga, membeli baju untuk sendiri ataupun keluarga. Kemudian waktu dicuci, ya luntur atau kelunturan dengan yang lain, padahal ini Pak mahal, termasuk langka ini. Akhirnya kita emosi karena ekonominya goyang, kemandirian ekonomi kurang. Tapi kalau kemandirian ekonominya mantap, enak, ini makanan mahal ini per kilonya. Mau makan, makan. Nggak mau, buang nggak apa-apa. Santai kita. Atau kalau perlu bawa ke mana, didanain. Kalau kamu nggak mau makan, danain. Nggak apa-apa. Nanti saya beli lagi. Banyak yang beginian. Loh, kita santai. Kemudian, baju kok kelunturan. Wah, padahal pakai aja belum ini. Padahal bajunya juga harganya mahal. Nggak apa-apa lah. Yang kelunturan, sudah buang aja. Atau didanakan kemana. Nah, kita beli lagi. Santai. Nah, itu baru materi yang tentang pakaian, tentang makanan. Kalau kesehatan juga sama. Kadang-kadang kita kalau ekonominya sedang kurang atau goyang, sakit itu jadi masalah. Aduh, sakit lagi, sakit lagi. Ini bapaknya sakit, sekarang gantian ibunya sakit, gantian anak yang pertama sakit, gantian anak yang kedua sakit. Aduh, duit kok keluar terus. Karena ekonominya goyang. Tapi begitu ekonominya mantap, sakit, nggak apa-apa, yuk kita berobat ke luar negeri, sekalian jalan-jalan. Ini semua dicek up semua sekalian, mumpung di luar negeri. Oh ini kurang kurang sehat di sini, itu kurang sehat di situ. Nggak apa-apa, sekalian diobatkan, habiskan sekalian supaya nanti semuanya jadi sehat. Enak. Karena itu di dalam drama disampaikan, salah satu penyebab hidup bahagia, hidup senang itu adalah ekonomi cukup. Tapi kalau hanya ekonomi cukup atau kemandirian ekonomi saja sudah cukup, itu masih kurang. Harus juga mampu menggunakan kecukupan ekonomi tadi. Saudara-saudara tentu tahu di masyarakat banyak
orang yang wah mengumpulkan uang, kerja keras, mengumpulkan banyak sekali kok, mengumpulkan uang. Tapi kemudian dia tidak mau menggunakan, dia pelit sekali, dia kikir sekali. Jadi walaupun duitnya banyak, tapi dia kalau ngomong, ini nak barangnya mahal loh nak, makanannya mahal, dimakan sampai habis ya nak. Jangan sampai disisain ya nak, jangan sampai dikasihkan orang lain ya nak, harus kita makan sendiri ya nak. Berarti dia orang yang sudah punya kemandirian ekonomi, tetapi mentalnya masih minus, belum mandiri. Dan ini banyak. Coba saja, Anda lihat ada orang punya mobil baru. Wah, mobil baru. Wah, kalau parkir di wihara agak berjauhan dengan yang lain. Kenapa? Takut lecet. Nanti lecet sedikit ngomel-ngomel. Nah, ini berarti dia belum siap punya kendaraan. Karena kalau sudah siap punya kendaraan, barang yang digunakan di jalan raya, yang bisa diparkir di sembarang tempat, ya risikonya tinggi, ketubruk lah, rusak lah, keserempet lah. Jadi banyak mental-mental seperti itu. Coba Anda tanya diri Anda sendiri, Anda juga seperti itu nggak? Kalau punya mobil, punya HP, punya rumah, nggak boleh rusak, nggak bisa tahu bahwa waduh ini semua ini sebetulnya tidak kekal, bisa rusak, bisa gores. Kadang-kadang kita itu nggak siap untuk mandiri secara ekonomi. Jadi, kalau bisa memiliki kemandirian ekonomi dan kita bisa menggunakan kemandirian kita itu, ini hidup lebih senang lagi. Kenapa? Karena sekarang saya punya kemandirian ekonomi. Ayo, ini sekarang kayaknya sudah pandemi sudah berkurang nih di mana saja. Ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Santai. Jangan terus, kemandirian ekonominya disimpan terus. Nah, nanti kalau sudah disimpan terus, meninggal yang nyimpen itu. Yang memanfaatkan adalah anak-anak keluarganya. Jadi yang nyari duit malah nggak dapat manfaat. Yang nggak nyari duit, anak dan keturunannya, yang menghabiskan semua itu. Kenapa kita tidak bekerja, kita juga tidak berusaha untuk menggunakan hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan itu. Baru itu kita senang. Ya, jadi kemandirian ekonomi membuat kita senang. Bisa menggunakan, kita juga senang. Kemudian, kalau bisa, jangan punya utang. Karena kalau kita punya utang, tidur pun kita stres. Apalagi kalau utangnya pakai bunga. Jadi kita tidur, utang kita itu berjalan terus hitungan bunganya. Padahal kita kerja hanya berapa jam sehari, katakanlah 8 jam. Bunga berjalan per hari 24 jam. Jadi kita, aduh ini masih mau nyicil ini, mau masih nyicil itu. Tiap mendapatkan penghasilan, yang terpikir adalah mau nyicil kendaraan, mau nyicil rumah, mau nyicil televisi, mau nyicil ini, mau nyicil itu. Stres. Dan akhirnya di akhir bulan, emosi meningkat lagi. Karena 90% masalah itu kan karena ekonomi. Di akhir bulan emosi. Aduh, ini mau makan sudah nggak ada. Udah habis untuk cicilan ini itu, kemarin anak ya sakit. Emosi. Tapi kalau hutang itu tidak ada, itu menjadi tambahan untuk faktor kita hidup senang. Tidur santai, tidak mikir hutang karena semua ini uangnya sendiri. Kalau punya uang ya pakai, kalau nggak punya uang ya kita menghemat. Santai sekali. Nah, jadi punya kemandirian ekonomi, bisa menggunakan kemandirian ekonominya itu dengan bijaksana. Kemudian kalau bisa, hindari hutang. Nah, sekarang yang keempat.
Bagaimana hidup itu senang? Kalau kita menjalankan dharma. Salah satu dharma apa? Melaksanakan kemoralan, sila. Tadi, waktu Bante Dhammaratano datang, Anda kemudian meminta tuntunan sila. Itu sebetulnya adalah kita diingatkan, walaupun Anda mungkin sudah hafal semua 5 sila itu, tapi tetap kita minta tuntunan sila. Supaya kita diingatkan, ini loh, bahwa kita di dalam dhamma itu bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, supaya kita tuh selalu ingat dan kita ada niat, ada upaya, ada semangat untuk melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kenapa? Karena pelaksanaan sila itu berhubungan dengan hidup senang. Anda kalau misalnya baru berbohong saja, karena kalau membunuh mungkin jarang sekali ataupun malah tidak pernah Anda lakukan. Mencuri mungkin ya Anda tidak melakukan. Ya berzina ya mungkin Anda tidak melakukan. Bohong, wah ini yang kadang-kadang agak sulit dihindari. Misalnya saja, ada teman mau datang ke rumah, kan kita biasanya kan di zaman hari ini kan ngabari dulu yang mau datang, tanya sama yang punya rumah, hari ini kamu di rumah nggak? Aku mau ke rumahmu. Kita sebetulnya agak males nih, si A itu mau datang ke rumah kita, apalagi bersama keluarga, karena kita sebetulnya masih pengen ada ngobrol-ngobrol lah dengan keluarga kita sendiri. Nah, ini tamu datang mengganggu ini rencana semula kita. Jadi kita ngomong, maaf ya, kita atau saya sedang tidak di rumah. Jadi kita berbohong. Maaf ya, saya sedang tidak di rumah. Selesai. Begitu message-nya ini atau pesan WA-nya ini di-send, kita merasa tenang. Karena teman itu kemudian mengatakan, oke, kalau kamu nggak di rumah nggak apa-apa. Nanti lain kesempatan. Ya, oke, lain kesempatan aja. Wah, kita senang nih, dah di rumah. Nah, saudara-saudara, beberapa menit kemudian, kita itu kedatangan langganan makanan. Jadi, ada Gojek. Jadi, kita mau makan sekeluarga, kemudian kita bukan kita, saya tadi lupa menyebutkan nama, sebetulnya ini saya bukan di endorse oleh kurir yang instan itu tadi atau untuk pesan makanan, tapi pokoknya sekarang ada kurir yang ngantar makanan. Jadi dia ngebel karena kita mau makan bersama sekeluarga. Dia ngebel, kita keluar untuk ngambil ataupun untuk menerima makanan itu dari si kurir. Itu hanya setengah menit mungkin kita jalan dari pintu menuju ke pagar untuk terima, kemudian kita juga mau berbaik hati, kita kasih uang kecil untuk kurirnya. Pas kita sedang menerima makanan itu, teman kita yang tadi WA mau main ke rumah kita, itu liwat. Sudah liwat, manggil lagi. Hei, hei. Wah, kok ya pas ya? Kok nggak tadi sebelum kurir datang atau nanti setelah kurir pergi ya? Kok pas saya di luar, wei, wei, wei. Langsung kita rasanya nggak nyaman banget. Makanan yang tadi kita pesen itu begitu dibuka sama makan untuk keluarga, rasanya jadi berubah, nggak nyaman banget.
kita merasa, waduh, kebohongan saya kebuka, saya nanti gimana ya? Dan kebetulan besoknya ada acara di wihara. Wah, kita mau ketemu orangnya sungkan sekali, nggak enak sekali. Padahal dulunya kita teman akrab, teman baik. Jadi begitu ketemu dia itu rasanya, aduh aku kemarin bohongi dia dan ketahuan lagi. Saudara-saudara, ini bohong yang sederhana sekali, pelanggaran sila yang sederhana saja, membuat kita sudah tidak hidupnya menjadi tak senang. Jadi kita merasa, aduh, kalau aku ketemu lagi gimana ya, saya harus menjawab. Dan nanti akhirnya kita menjawab dengan kebohongan yang lain. Kalau seandainya teman itu tanya, kemarin kok kamu belum, kok tidak di, kok masih di rumah, atau kamu kok nggak jadi pergi? Waktu itu kok malah kamu terima makanan dari kurir. Kita lalu bohongi lagi. Iya ini keluarga katanya nggak jadi pergi. Kita bohongi lagi. Kemudian nanti pas anaknya ditanya lagi, oh jadi kemarin kamu nggak jadi pergi? Memang ada rencana pergi? Anak di sebelah yang kita ajak menjawab, enggak kemarin nggak ada rencana pergi kok memang. Wah, muka kita bisa kayak kepiting rebus merah semua. Karena kita benar-benar kebohongan kita terbuka. Di depan umum, dikuliti kita itu. Nah, sampai akhirnya kita tidur pun susah. Ekonominya cukup, bisa menggunakan ekonomi. Kemudian juga tidak punya hutang. Tapi kita tidak menjalankan dharma dengan baik, tidak melaksanakan sila dengan baik. Dan akhirnya kita malu banget sampai berhari-hari kita hidupnya tidak bisa bahagia, tidak bisa senang. Apalagi tiap kali kebaktian ketemu dia itu teman baik kita. Aduh, sungkan sekali. Dan itu bisa bertahun-tahun kita ketemu dia. Traumanya itu masih ada. Saudara-saudara, berbeda kalau kita memang terus terang. Kita memang ada di rumah, cuma kita mengatakan, maaf ya, saya memang di rumah ini, tapi kita masih ada acara keluarga ini. Mau makan-makan sama-sama, dan yang lain-lain lah. Kita mau membahas tentang hal-hal yang tentang keluarga. Nah, akhirnya ketika kita ngambil makanan di gerbang, liwat dia, ya biasa aja. Kemudian besoknya ketemu, juga dia tanya, loh kemarin kamu akhirnya pesan makanan ya? Iya, karena kita memang enggak mau masak-masak apa-apa, tapi pokoknya biar cepet, ya kita pesan makan terus kita ngobrol-ngobrol sekeluarga. Wah, tenang banget. Kita tetap hubungannya baik dengan orang itu, di wihara juga tetap baik, kemana saja baik. Kenapa? Karena kita melaksanakan sila. Ini baru tentang kebohongan. Belum tentang yang lain-lain, itu sama. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Ini sama semua. Kalau kita langgar, kalau kita tidak melakukan, kadang-kadang menimbulkan beban yang membuat kita hidup menjadi tidak senang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam dharma ini hidup senang itu ada. Jadi bukan pesimis, hidup itu duka, hidup ini penderitaan. Tidak, hidup senang itu ada. Dan ada faktornya juga untuk dapat senang. Nah, saudara-saudara, kalau kita jalankan sila, kemudian kita juga mengembangkan kerelaan di dalam dharma. Kan kerelaan ini adalah kerelaan materi pertama, misalnya kita ada acara misalnya puja bakti, kemudian ada lagu Dana Paramita, kemudian kita belajar kerelaan. Itu dari zaman kita sekolah minggu, kita sudah dibiasakan di dalam dharma untuk berlatih mengembangkan kerelaan. Kemudian nanti hari-hari raya tertentu, misalnya ada Katina dan lain sebagainya, kemudian kita juga spesial datang ke wihara untuk mempersembahkan dana katina kita. Ini adalah kerelaan. Belum lagi kalau nanti ada para biku yang tinggal di wihara, kita dana makan pagi, dana makan siang, itu adalah pengembangan kerelaan. Yang kemudian kalau kita renungkan membuat kita bahagia sekali. Yang itu akhirnya
kita sering mengulang melakukan. Saudara-saudara, inilah menjadi faktor kita menjadi hidup senang. Apalagi kalau kerelaan ini kita kembangkan menjadi lebih dalam lagi. Bahwa saya bukan hanya merelakan materi saja. Saya bukan merelakan uang untuk dana, misalnya dana paramita, ada lagu dana paramita. Saya bukan hanya merelakan sebungkus nasi untuk para biku makan pagi atau makan siang. Saya bukan hanya merelakan untuk persembahan jubah atau dana katina dan lain-lain. Bukan. Itu memang saya lakukan dari kecil, itu kerelaan materi. Tetapi saya ingin merelakan keakuan. Jadi saya berusaha merelakan keakuan. Bagaimana saya memperhatikan, bagaimana saya bisa memaafkan, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kerelaan yang bukan materi, yaitu keakuan. Apa itu perhatian? Misalnya, ada teman di wihara, kok tidak datang? Tidak ada salahnya kan? Kita WA ke dia, teman, kamu kenapa kok nggak datang? Oh iya, ini aku ada kesibukan. Oke, enggak apa-apa, kamu jangan lupa ya nonton di YouTube channelnya Wihara nih, hari ini ada acara misalnya. Nah, itu bagian dari perhatian, itu juga kerelaan. Karena ada orang-orang yang wah, merelakan nilai materi yang demikian besar untuk kegiatan wihara misalnya, tapi perhatian ke teman, perhatian ke pasangan hidup aja kurang. Pasangan hidup sakit ya dibiarkan, teman nggak datang ya dibiarkan. Itu barulah kerelaan materi yang dia latih. Padahal selanjutnya, kerelaan materi ini harus ditingkatkan untuk melatih kerelaan yang bukan materi, yaitu salah satunya perhatian. Memperhatikan teman yang mungkin tidak hadir, memperhatikan pasangan hidup yang mungkin kurang sehat, dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak sekali yang lain. Kemudian selain perhatian juga memberikan maaf. Jadi kita bisa memaklumi bahwa orang itu bisa bersalah kepada kita. Mungkin cara berbicaranya nggak tepat, mungkin perilakunya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin cara berpikirnya dia juga nggak cocok dengan apa yang kita biasa pikirkan. Nah, itu memang setiap orang mungkin ada kurang dan lebihnya. Ketika kita bisa memaklumi, ketika kita bisa memaafkan kesalahan dia, maka hidup ini menjadi tenang juga. Hidup ini menjadi bahagia juga. Dan akhirnya kita merasa, aduh, enak ya hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita setelah merasa ada ganjelan dengan orang itu, wah, orang itu kok menjengkelkan sekali ya, ngomongnya kok kayak gitu ya sama saya. Tapi begitu kita bisa memaafkan dia, tidur rasanya nyaman sekali, tidur rasanya enak sekali, hidup menjadi nyaman sekali. Nah, ini adalah karena kerelaan yang kita latih. Selain tadi mengembangkan sila, kita mengembangkan kerelaan. Apalagi kalau kita juga mengembangkan meditasi, yaitu melatih saat ini saya sedang apa. Karena meditasi adalah bagaimana kita melatih keterampilan berpikir kita untuk selalu sadar saat ini saya sedang apa. Sehingga kalau di dalam waktu latihan, duduk meditasi, saat ini saya sedang masukkan nafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas, atau saya saat ini sedang mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Itu semua itu adalah untuk latihan. Kita membiasakan pagi bangun tidur, malam mau tidur, selalu saat ini saya sedang apa, sedang bernafas, ya, satu, satu, dua, tiga, empat. Jadi kita hitung sesuai dengan masuk dan keluarnya nafas, itu kita sebetulnya menyadari saat ini saya sedang apa. Kemudian
Kalau itu sudah menjadi kebiasaan karena kita latih pagi bangun tidur dan malam mau tidur, seperempat jam pagi misalnya, sampai setengah jam atau 1 jam, seperempat jam malam misalnya, atau setengah jam atau 1 jam, kemudian kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan, saat ini saya sedang menyeberang, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membalas WA dan lain sebagainya. Kalau kita selalu sadar setiap saat, maka hidup kita bisa selalu terjaga perilaku kita, terjaga ucapan kita, terjaga cara berpikir kita, sehingga kita tidak melanggar sila. Karena kita tidak melanggar sila, maka hidup senang pun terdukung. Kalau sekarang hidup senang itu tadi, selain kecukupan ekonominya, bisa menggunakan kecukupan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, kemudian juga berusaha tidak mempunyai hutang, kemudian juga melaksanakan dharma, sehingga kita bisa melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, mengembangkan kesadaran setiap saat. Maka kalau pelaksanaan dharma ini terus-menerus kita latih, kita lakukan di kehidupan sehari-hari, maka umur bertambah, jatah hidup kita berkurang. Sehingga kita umur bertambah, tenaga menjadi berkurang, kemampuan berpikir berkurang, kemampuan mendengar berkurang, kemampuan melihat juga berkurang, kemampuan merasakan berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, kesehatan kita juga makin menurun, makin menurun, makin menurun. Akhirnya, akhir kehidupan ada di depan hidup kita ini. Kalau kemudian kita prosesnya adalah seperti biasa, dengan ada sakit dan lain sebagainya, kita kemudian bisa siap. Oh, inilah akhir kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan di atas tempat tidur ini sebelum kehidupan saya berakhir? Saya harus tetap mengembangkan kerelaan. Saya mungkin sudah tidak bisa berdana materi lagi, tapi saya tetap bisa berdana keakuan. Saya akan memaafkan orang-orang yang mungkin punya kekurangan dengan saya. Saya akan memaafkan musuh-musuh saya, sehingga saya tidak akan membawa kebencian ini ke alam kelahiran yang selanjutnya. Kemudian saya juga merelakan semua yang saya miliki, semua yang sudah saya dapatkan semasa hidup. Apakah itu karir, apakah itu harta, apakah itu keluarga, saya akan relakan. Biarlah semua menjadi milik orang-orang yang saya tinggalkan. Kemudian selain mengembangkan kerelaan, saya juga kemudian menjaga pikiran saya, supaya saya tetap berpikir yang baik di ujung kelahiran ini. Bahwa saya akan menuju kematian, bahwa saya sudah dilahirkan sekian tahun, maka risiko kelahiran adalah kematian. Maka saya kemudian menjaga pikiran saya yang sudah saya latih selama ini. Saat ini saya sedang apa? Sekarang saya mulai menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang bernafas. Ketika nafas masuk, saya sadar. Nafas keluar, saya juga sadar. Nafas masuk, saya sadar. Nafas keluar, saya sadar. Dan ketika nafas keluar tidak masuk lagi, kematian datang. Kita dengan memiliki kesadaran yang tinggi seperti itu, karena sudah menjadi keterampilan, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari sewaktu kita masih sehat,
maka kita kemudian bisa mati pun tenang. Mati tenang karena kita bisa melepaskan semua kemelekatan kita. Bahkan kalau kita penuh kesadaran hidup saat ini, kematian yang tenang yang sesungguhnya adalah kematian yang bebas dari kelahiran kembali. Dan itu bisa kita capai di kehidupan ini kalau kita selalu sadar saat ini saya sedang apa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau sekarang kita hidup senang, mati tenang, sesungguhnya rangkaian perjalanan hidup ini bisa kita capai. Nah, tapi kalau tadi adalah mati yang karena sakit, tapi bagaimana kalau sekarang mati kecelakaan, mati seketika, kemudian mati kesetrum, ya kena listrik sampai meninggal, kemudian mati karena seperti gempa bumi kemarin yang terjadi di Turki maupun Suriah, yang kalau Anda melihat videonya saja pasti Anda akan mendoakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, karena sangat mengerikan. Jam 4 pagi tidur, kemudian tahu-tahu gempa, dan kemudian rumah yang demikian tinggi bersusun-susun langsung ambruk dan rata dengan bumi. Ribuan orang meninggal. Begitu kita melihat rekaman video itu aja sudah ngeri sekali, dan kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia. Semoga para mendiang yang meninggal terlahir di alam yang baik. Semoga mereka yang masih selamat, yang ada di bawah reruntuhan, semoga cepat tertolong sehingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita kemudian lalu mendoakan karena ngeri sekali. Karena kejadian itu bisa juga terjadi pada diri kita. Saudara-saudara, kematian bisa datang setiap saat karena hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Saat ini pun kita bisa meninggal, nanti sore, nanti malam pun juga bisa meninggal, besok pagi juga bisa meninggal, kita bisa meninggal setiap saat. Kalau demikian, saudara, kita tentu tidak bisa merasakan gimana ya tadi kalau sakit kan bisa pelan-pelan melepaskan pikiran, melepaskan kemelekatan. Kalau sesaat bagaimana meninggalnya? Kebiasaan kitalah yang muncul. Kalau kebiasaan kita biasa melepas, kebiasaan kita biasa tidak melekat, maka begitu kita meninggal, walaupun meninggal dalam kondisi kecelakaan, kita pun bisa terlahir di alam bahagia kalau kebiasaan pikiran baik kita muncul, atau kalau kebiasaan kita sadar setiap saat, bisa juga meninggal dan terlahir di alam yang baik, atau bahkan tidak terlahir di alam manapun juga. Karena meninggal dengan seketika, itu bukan menunjukkan akan kemana dia terlahir, tetapi meninggal seketika itu atau cara meninggal seseorang itu hanyalah cara. Tetapi setelah meninggal, mungkin dia bisa terlahir di alam bahagia, mungkin juga dia bisa terlahir di alam menderita, mungkin juga dia tidak terlahir di alam manapun juga. Semua itu juga tergantung pada kebiasaan kita sewaktu kita masih hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, tema kita yang luar biasa di kesempatan ini, hidup senang, mati tenang. Ini sesungguhnya kita sebagai umat Buddha sudah ditunjukkan jalan untuk mencapai kedua hal ini. Bahwa kalau kita ingin hidup senang, bekerjalah dengan baik, sesuai dengan dharma, agar kita memperoleh kecukupan ekonomi, bisa menggunakan hasil kita dengan baik, tidak kikir, tapi bijaksana menggunakan hasilnya, kemudian berusaha tidak terlibat dengan hutang, apalagi hutang secara online, pinjaman online misalnya, yang nanti kalau hutang yang hutang tapi teman-teman kita dikontak HP kita yang diteleponi untuk ditagih misalnya, nah kita berusaha menghindari hutang, kemudian berusaha melaksanakan dharma
dengan baik, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kesadaran setiap saat, dan kalau ini kita gunakan selalu menjadi kebiasaan di kehidupan kita sehari-hari mulai sekarang, sampai selama-lamanya hidup kita nanti, entah meninggal hari ini, meninggal besok, meninggal seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya, kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sehingga meninggal kita dengan kondisi yang sakit menurun-menurun ataupun meninggal seketika, kita bisa tetap meninggal dengan tenang karena kita bisa melakukan pelepasan. Sehingga meninggal kita bisa terlahir di alam bahagia, meninggal kita apapun caranya bisa terlahir di alam yang baik terus atau di alam manusia, atau bahkan kita tidak terlahir kembali di alam manapun juga. Semoga dalam kesempatan ini akan bangkit semangat kita untuk mulai sekarang sampai selama-lamanya kita tidak pernah meninggalkan dharma untuk selalu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Inilah yang saya bisa sampaikan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Anumodana Bante atas uraian damanya yang begitu relevan. Dan saya yakin dari para audiens, baik yang berada di Dhammasala maupun secara online, sudah tidak sabar ingin menggali lebih dalam lagi mengenai pembahasan kita kali ini. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ya. Ini ada dari teman saya dari Vietnam yang mampir nih ke Bali. Dan saya mentranslatekan apa yang Bante sampaikan ke dia. Dan dia tanya, tadi kan Bante ada sebut tentang hutang ya, hutang online nih. Terus pertanyaan dia ke saya, kalau untuk hutang karma gimana cara kita menyelesaikannya gitu, biarin hidup lebih bahagia lagi. Begitu Bante. Pertanyaan, oke, nanti silahkan moderator. Oh ya, dipersilakan gimana? So, first of all, I want to say good evening to everyone and to Bante, Namo Buddhaya. And I have one question because according to your teaching, you said make sure that you are out of the money debt in this life. Then how about the karmic debt? How will we be able to not having any debt in this life? Because of course, everyone here, we try to get out of the suffering in this life. So please help us. Thank you so much. Baik, moderator, apa langsung dijawab atau mau dikumpulkan pertanyaannya? Baik, silakan langsung dijawab Bante. Mau pakai bahasa Indonesia dan Inggris dicampur juga boleh Bante. Oh ya, dari tadi kan ceramahnya Indonesia, jadi biar temannya yang nanti menjelaskan. Iya, benar-benar. Silakan. Baik, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan pertama tentu saya harus mengucapkan selamat datang kepada Ibu yang datang dari luar negeri, yang mendengar dalam kesempatan ini. Bagus sekali. Nah, memang pertanyaannya juga sangat cocok dengan untuk kita semua ya. Bahwa kalau hutang online, kita mau hindari nih. Atau kalaupun akhirnya ngambil ya kita ada hutang apapun juga kita harus bayar. Tapi hutang karma gimana? Nah, saudara-saudara, dharma ini luar biasa. Seseorang untuk mencapai kesucian, itu bukan hutang karmanya semua dilunasi. Kita tidak mungkin bisa melunasi hutang karma yang kita miliki. Satu contoh yang paling luar biasa adalah Bante Moggallana, Bante Anggulimala maksud saya.
Bante Anggulimala ketika dulu belum menjadi biku, dia sudah melakukan pembunuhan ribuan orang. Karena kan dia ditugaskan untuk mengambil jari 1.000 orang, 1.000 jari. Nah, orang kan tidak ada yang mau sukarela menyerahkan jarinya, dan akhirnya dia bunuh semua. Itu ribuan orang. Tetapi akhirnya di dalam akhir kehidupan beliau, Bante Anggulimala, Angguli itu jari, mala itu kalung, jarinya itu dijadikan kalung. Anggulimala ini mencapai kesucian dan tidak terlahir kembali. Padahal pasti hutang karmanya banyak sekali. Tapi kok bisa mencapai kesucian? Karena di dalam Dharma bukan masalah penyelesaian penyelesaian hutang karma, tetapi mengkondisikan kita tidak lahir kembali. Penyebab kita lahir kembali adalah karena keinginan-keinginan kita yang belum terselesaikan. Saya ingin berkumpul dengan keluarga saya ingin menjaga harta saya, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan ini saya melepas. Keluarga saya ya saya lepaskan, harta-harta saya ya saya lepaskan, karir saya juga saya lepaskan. Kemudian konsentrasi adalah saya sadar saat ini saya sedang apa. Begitu saya sadar saat ini saya sedang apa, ketika kematian datang, saya sudah tidak lagi berpikir tentang yang tadi, yang dulu. Saya juga sudah tidak berpikir tentang yang akan datang, tetapi saat inilah kenyataan. Tadi hanyalah kenangan, nanti adalah impian. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, masa lalu itu walaupun kenangan, perlu kita pelajari untuk dijadikan pelajaran, untuk diperbaiki di masa sekarang kalau ada kekurangan, untuk kita tingkatkan di masa sekarang kalau ada kelebihan. Masa depan, walaupun masih impian, tapi dimulai saat ini kalau itu hal baik, supaya di masa depan menjadi lebih baik, dimulai saat ini untuk menghindari kalau di masa depan ada hal yang tidak baik. Jadi saat ini kita sadari supaya bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Tetapi ketika kematian itu datang, maka kita menyadari saat ini sedang apa, kebiasaan itu muncul, maka kita itu seperti sebiji jagung yang mestinya kalau diletakkan di tanah yang lembab, dia pasti tumbuh. Karena potensi tumbuhnya besar. Tetapi sebiji jagung ini, yang potensi tumbuhnya besar, itu kita letakkan di atas kaca. Maka, sampai jagung ini lapuk sekalipun, dia tidak akan pernah tumbuh karena media untuk tumbuhnya tidak ada, yaitu kaca. Kalau diletakkan di tempat yang lembab, dia pasti tumbuh, dikasih air sedikit aja, dia pasti keluar akarnya. Tapi begitu di kaca yang biasa, dia pasti tidak ada potensi, tidak ada lagi kehidupan walaupun potensi tumbuhnya itu ada. Demikian pula pencapaian kesucian. Hutang karma itu adalah seperti biji jagung yang punya kesempatan untuk tumbuh. Tanah yang lembab adalah keinginan kita, kelahiran-kelahiran kembali yang membuat kita selalu membayar atau melakukan hutang piutang karma. Jadi kadang yang kita memberikan hutang karma kepada orang lain, kadang kita yang menagih hutang karma orang lain dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, sehingga akhirnya kita tidak terlahir kembali, walaupun kita masih punya hutang karma, kita sudah tidak menyelesaikan lagi. Inilah contoh yang paling ekstrim adalah Bante Anggulimala. Hutang karma dengan ribuan orang yang dibunuh,
hutang karma dengan orang tua mereka yang juga anaknya dibunuh, tetapi beliau tidak terlahirkan kembali. Nah, karena itu pertanyaan tadi, bagaimana hutang karma bisa diselesaikan? Di dalam agama Buddha tidak bertujuan untuk menyelesaikan hutang karma, karena hutang piutang karma ini tidak akan pernah selesai, tapi berusaha menyelesaikan kelahiran kembali, karena otomatis hutang karma itu tidak lagi ada. Yang itulah disebut dengan karma yang terhapuskan atau ahosi karma. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya dengan baik sekali ini bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Apakah Ibu sudah memahami? Oke. Sudah menjawab Baik. katanya Bante. Baik, Terima kita kasih. lanjutkan ke pertanyaan. Ya, kami buka kembali untuk yang berada di Dhammasala, dipersilahkan. Wah, sudah lumayan semangat ini Bante. Sudah hangat. Sudah hangat. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya Bante. Ya, terkait yang tadi Angulimala, saya juga suka membaca Jataka dan Angulimala, Bante Angulimala ini kenapa dia bisa membunuh 1000 orang, 999 orang. Itu yang saya baca, dia sebelumnya di kehidupan lampaunya pernah terlahir sebagai penyu raksasa yang mengangkut nelayan yang terjebak di tengah laut. Tapi begitu dia sampai dia nganter nelayan-nelayan ini ke seberang, dia malah dibunuh penyu ini. Lalu dia setelah meninggal, rohnya itu beraspirasi, tapi aspirasinya ini negatif, Bante. Jadi kalian padahal sudah saya tolong malah membunuh saya, maka saya di kehidupan mendatang semoga saya bisa membalas dendam. Makanya itu terjadilah pembunuhan oleh Bante Angulimala. Nah, untuk pertanyaannya, aspirasi ini Bante bisa baik ataupun buruk. Lalu kalau kita misalnya berdana gitu Bante, berdana dalam hal untuk wihara atau untuk sangga, itu apakah boleh beraspirasi juga untuk yang positif, misalnya terlahir lebih baik lagi atau berjodoh dengan ajaran Buddha, dan itu bagaimana mekanismenya Bante? Terima kasih. Baik. Nah, saudara-saudara, ya, ini tadi kan disampaikan, Bante Angulimala dulu lahir sebagai penyu besar dan kemudian menolong dan akhirnya dibunuh untuk makan mereka karena mereka kelaparan dan beraspirasi yang negatif untuk membalas dendam, dan terjadilah pembunuhan yang menurut tadi disampaikan 999, bukan, itu ribuan orang yang dibunuh. Anda tentu sudah membaca bahwa Angulimala itu mengumpulkan jari 3 kali. Jadi yang pertama mengumpulkan jari, sudah hampir sampai 1000, hilang jarinya. Jadi diulang lagi. Mungkin nanti Anda bisa membaca dari berbagai sumber, nanti akan ketemu sumber itu. Kemudian nyari lagi, karena dulunya diletakkan aja di goanya gitu, akhirnya dimakan apa enggak tahu, hilang. Kemudian cari lagi, sudah hampir 1000 lagi, hilang lagi. 1 kotak itu hilang. Nah, kemudian akhirnya gimana ya caranya biar nggak hilang? Diikat. Nah, yang diikat itu 999, tapi yang hilang itu ada 2 kali sudahan. Maka saya katakan ribuan, bukan cuma 999.
Ya, ini mudah-mudahan bisa meluruskan dulu pengertiannya. Nah, kemudian beraspirasi buruk. Saudara-saudara, kita sebagai manusia di dalam Dharma, itu sebetulnya kita diberi pilihan. Kalau tadi berdasarkan pertanyaan Ibu yang barusan tadi, bahwa kita ini punya hutang piutang karma. Sehingga mungkin ada di dalam batin kita itu, kita ketemu orang yang baru pertama kali ketemu kita tuh sudah pengen marah, pengen emosi sama dia, pengen memaki dia. Tetapi kan itu keputusan kita pribadi, mau memaki atau tidak. Nah, jadi makanya kalau kita ketemu di salah satu tempat yang ramai, kita kadang lihat orang yang namanya saja kita nggak kenal, rumahnya di mana kita nggak tahu, riwayat hidupnya kita nggak tahu, tapi kita bisa benci sekali sama orang itu. Pernah ngalami begitu? Pernah belum ini yang lain-lain? Pernah kan? Tetapi sebaliknya, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu rumahnya, kita nggak tahu keluarganya, kita nggak tahu kelakuannya, kita nggak tahu apa saja dia. Tetapi begitu kita ketemu, seneng sekali sama dia. Sehingga ada kata-kata, kalau lawan jenis ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi jangan lupa, bisa jatuh benci pada pandangan pertama juga. Karena kita itu ada utang piutang karma tadi. Nah, sekarang kita misalnya jatuh benci pada pandangan pertama. Enggak suka nih saya sama dia. Tetapi di dalam Dhamma itu kita ada pilihan. Ini gunanya makanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Saya bisa nggak merelakan dia? Saya bisa nggak menyadari bahwa saat ini saya sedang apa? Bahwa saat ini saya sedang bertemu dengan dia. Saat ini saya sedang berbicara dengan dia. Nah, saya berarti hidup adalah saat ini saya punya kesempatan untuk berbuat baik pada dia. Itu adalah pilihan. Nah, kemudian kita sekarang, kalau berdasarkan pertanyaan tadi bahwa aspirasi negatif bisa muncul, aspirasi positif itu juga bisa kita lakukan. Setelah Anda berbuat baik, makanya kan biasanya Anda kalau berbuat baik, misalnya dana makan para biku misalnya, kemudian kan Anda biasanya disarankan, ayo kita bertekad. Apa nih? Ya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk para leluhur dimanapun juga mereka berada. Itu pelimpahan jasa. Ya, jadi kemudian para biku membaca parita, kemudian Anda menuang air, kemudian melimpahkan jasa, semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tetapi juga bisa dalam satu kesempatan atau tiap malam Anda setelah membaca parita, kemudian Anda melimpahkan jasa, Anda kemudian bertekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi akan membuahkan kebahagiaan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Tekad ini sering diucapkan oleh para umat Buddha, menjadi kebiasaan dalam tradisi Buddhis bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan saya terlahir sebagai manusia yang mengenal Dharma. Kenapa demikian? Karena terlahir sebagai manusia yang mengenal Dharma, itu akan mengkondisikan kita untuk kalau lahir lagi di keluarga yang tak mengenal Dharma, sehingga dari kecil kita melaksanakan Dharma, terkondisi kita untuk mencapai kesucian. Ya, jadi bukan hanya terlahir sebagai manusia. Kalau dulu kan sering itu, kamu bertekad supaya terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia yang tidak sempat mengenal Dharma, agak patut disayangkan. Karena itu sebagai manusia yang mengenal Dharma. Itu bisa dilakukan. Mekanismenya gimana? Mekanismenya itu pengulangan.
pengulangan sehingga dia masuk ke dalam bawah sadar menjadi kebiasaan, sehingga ketika kematian datang, baik kematian itu berproses dari sakit dan menurun sampai kematian, apakah kematian seketika, kebiasaan itu muncul. Karena kebiasaannya adalah mengucapkan tekad bahwa nanti saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal dharma, maka terkondisilah kita. Kalau pada saat itu karmanya mendukung, pikirannya mendukung, terlahirlah kita sebagai manusia dan mengenal dharma. Mekanismenya hanya pengulangan, karena itu membentuk kebiasaan. Nah, kalau aspirasi yang tadi disampaikan itu kan kuat sekali, sehingga mungkin dengan tidak diulang pun bisa menjadi kekuatan. Itu sama dengan seorang ibu yang marah kepada anaknya dengan maksimal, kemudian dia mengeluarkan aspirasinya, atau di dalam bahasa kita di masyarakat adalah menyumpahin anaknya. Kamu nanti jadi orang yang menderita. Wah, itu menderita sungguhan. Walaupun sekali dia mengucapkan, karena dengan emosi yang kuat banget. Ya, jadi sebetulnya makanya seorang ibu kalau marah sekali dengan anaknya lebih baik diem. Jangan kemudian membuat tekad ataupun menyumpahin anaknya, karena nanti kalau anaknya menderita, yang sedih juga ibunya sendiri juga. Jadi aspirasi yang dimaksudkan ini adalah tekad yang kuat, yang diulang-ulang, semakin sering pengulangannya, semakin mengkondisikan suatu ketika dapat menjadi kenyataan. Apakah bisa dimengerti, Pak? Ya, Bante, terima kasih Bante. Dan juga terima kasih sudah meralat yang tadi 999 jari, tapi melainkan ribuan jari ya Bante. Ya, terima kasih Bante. Baik. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dari Dida Masalah kayak masih ada tadi yang tanggapan. Oke. Oh, banyak sekali ya. Kayaknya yang dari luar nggak punya kesempatan nih. Namo Buddhaya Bante. Saya mau sedikit cerita juga, dan nanti akhirnya akan ada pertanyaan. Saya pertama-tama mengenal meditasi, itu kalau orang bilang itu enggak disangka-sangka. Karena pada waktu itu, kira-kira saya udah lama sekali, sekitar 20 tahun, saya pernah sakit batuk tadi. Dan kebetulan pada waktu itu enggak tahu saya mendengar dari mana, saya lupa itu. Tahu-tahu saya melakukan meditasi. Dengan melakukan pada tahun 2017 mulainya kurang lebih. Terus setengah tahun itu ternyata kok saya sembuh. Dan pada waktu setelah sembuh itu, dengan bimbingan Bante, waktu itu saya di Surabaya, saya baru sedikit mengetahui meditasi itu apa gitu. Nah itu saya ikut mindfulness di Surabaya, dan akhirnya juga saya pernah di Balirejo ikuti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang ini Bante, selama saya sekian tahun melakukan meditasi tiap pagi, ya mungkin ada bolong-bolong sedikit ya Bante, tapi kalau dibilang bisa 90% lah saya melakukan itu. Saya bertanya-tanya sebenarnya untuk menilai keberhasilan atau hasil, bukan keberhasilan ya, hasil dari meditasi itu seperti apa Bante? Karena beberapa kali kalau saya melihat ceramah daripada Bante dari manapun juga, selalu meditasi itu ada suatu pokok yang layak dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dhamma itu. Tapi saya selama ini meditasi kok saya merasakan ya biasa-biasa aja Bante. Maka saya menanyakan sebenarnya bagaimana menilai hasil dari meditasi yang kita lakukan. Terima kasih Bante. Baik. Pertanyaan yang luar biasa tentang meditasi ya. Memang tema kita tadi kan sangat luas, karena ini menjadi intisari agama Buddha, yaitu tentang mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi. Kalau Anda berlatih meditasi setengah tahun kemudian bisa sembuh batuknya, ini luar biasa, dan saya juga mengucapkan ikut berbahagia atau anumodana karena hasil yang Anda capai, dan mudah-mudahan itu bertahan sampai saat ini dan sampai di masa depan juga tetap tidak batuk ya. Kalaupun batuk ya mungkin batuk sakit biasa dan bukan seperti yang dulu yang Anda alami.
Kemudian ditanya adalah hasilnya meditasi ini apa ya? Tadi sebetulnya sepintas saya sudah sampaikan bahwa meditasi yang duduk diam, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, itu sebetulnya latihan saja, bukan tujuan dalam agama Buddha. Duduk diam itu hanya sarana. Ibaratnya kalau Anda bertanya, sekolah itu tujuannya apa ya? Ya, sekolah itu tujuannya biar pinter. Tapi sekolahnya itu kan bukan terus ya di sekolah itu terus 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan sekolah terus kan tidak. Sekolah ya secukupnya, katakanlah kalau sekarang ya rata-rata 23 tahun sampai 25 tahun, kemudian hasil sekolah itu dipakai untuk kerja, untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Jadi sekolahnya itu hanya dalam waktu tertentu. Demikian pula meditasi. Meditasi itu seperti sekolah. Jadi kita menyekolahkan pikiran kita pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ya, setengah jam pagi, setengah jam malam, atau 1 jam pagi, 1 jam malam, itu sekolah. Kemudian di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting, yaitu selalu sadar saat ini saya sedang apa. Jadi kalau sekarang ada orang meditasinya bagus, tekun, pagi bangun tidur, malam mau tidur 3 jam terus, ya, pagi 3 jam, malam 3 jam. Tapi di kehidupan sehari-hari dia pelupa, dia gampang emosi misalnya. Ini berarti dia belum memasukkan meditasi di kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika di kehidupan sehari-hari kemudian, walaupun dia meditasinya hanya setengah jam pagi dan setengah jam malam, tapi di kehidupan sehari-hari dia penuh kesadaran dalam cara berpikir, kesadaran dalam cara berbicara, menyadari apa saja yang sedang dilakukan, itu sebetulnya adalah hasil meditasi. Sehingga dia mengurangi kesalahan-kesalahan yang berlaku atau yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dia tidak gampang lupa, misalnya meletakkan barang, kunci misalnya, kunci atau HP, kunci mobil atau kunci rumah, kemudian HP, dia tidak gampang lupa. Kenapa? Karena pada waktu dia meletakkan barang-barang itu, dia selalu sadar, saat ini saya sedang meletakkan HP, saat ini saya sedang meletakkan kunci di sini. Saat ini saya sedang mematikan kompor saya. Saat ini saya sedang mengunci pintu rumah saya. Karena kesadaran setiap saat seperti itu, maka ketika tadi ditanya, kuncinya di mana? Oh, di situ. Dompetmu di mana? Di sana. Ya, tadi rumah depan sudah dikunci belum? Sudah. Kita yakin dengan yang kita kerjakan karena kita penuh kesadaran. Demikian pula kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, karena penuh kesadaran. Kita yakin dengan apa yang kita pikirkan, karena penuh kesadaran. Itu sebetulnya hasilnya. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, para biku kok sering mengatakan ya, meditasi atau konsentrasi ini menjadi dharma yang paling tinggi nilainya. Kenapa ini? Nah, karena ketika dia bisa mengembangkan kesadaran, jadi bukan sekolahnya ya yang penting ya, tapi hasil sekolahnya itu. Jadi bukan meditasi pagi setengah jam, malam setengah jam itu bukan. Tapi yang dikatakan meditasi menjadi kebajikan tertinggi itu adalah ketika dia bisa mengembangkan kesadaran setiap saat, maka dia menjadi kebajikan yang tertinggi. Karena pikiran dia, ucapan dia, dan perilaku dia terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tamak dan benci itu karena melekat masa lalu dan masa depan. Dia tidak menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Ketidaksadaran bahwa hidup itu berubah, itulah yang disebut dengan kegelapan batin. Tidak mengerti, tidak mau tahu hidup itu berubah. Sehingga kalau dulu saya pernah disakiti dia, maka saya sekarang tetap jengkel dengan dia. Nah, itulah kebencian. Di masa depan saya juga masih jengkel sama dia.
itulah kebencian. Dulu saya dibahagiakan dia, maka timbullah kemelekatan. Saya tidak mau berpisah dengan dia, dan di masa depan saya tetap takut berpisah dengan dia. Nah, itulah namanya kemelekatan. Padahal hidup itu selalu berubah, bahwa hidup adalah saat ini. Begitu dia menyadari hidup saat ini, dulu yang pernah menyakiti saya, sudah abaikan saja. Sekarang saat ini adalah kesempatan saya berbuat baik kepada dia, mengucapkan yang baik dan berperilaku yang baik. Dulu orang itu sudah membahagiakan saya. Ya, sekarang saya juga saat ini saya membahagiakan dia. Kenapa? Karena di masa depan belum tentu saya bertemu lagi dengan dia, siapa tahu dia sudah meninggal lebih duluan atau saya meninggal lebih duluan dan seterusnya. Jadi kesadaran setiap saat inilah yang sebagai hasil meditasi itu menjadi dharma yang tertinggi nilainya. Ya, nah kalau sudah bisa memahami itu, maka dengan kesadaran setiap saat ini kita bisa tidak terlahirkan kembali. Yang tadi kita sudah ulang-ulang dalam kesempatan ini, karena kesadarannya maksimal, saat ini saya sedang apa, maka kemudian saat ini napas saya keluar dan tidak kembali lagi. Dan itu kita tidak melekat, aduh kok tidak kembali lagi. Nah biasanya kita kalau meditasi kan kadang napasnya berhenti aja kita kaget, kok napasnya berhenti. Tapi begitu ini napas berhenti ya kita tenang aja. Dan itu menjadi tidak terlahirkan kembali. Menjadi tertinggi. Dharma yang tertinggi adalah meditasi, tetapi meditasi itu bukan duduk diamnya tadi, tapi juga jangan mengabaikan tentang kerelaan dan kemoralan, karena kerelaan dan kemoralan itu yang mendukung adanya meditasi atau kesadaran setiap saat yang maksimal. Karena kalau kita belum ada kerelaan, bagaimana kita bisa melepaskan masa lalu dalam meditasi tadi? Kalau kita tidak punya kemoralan, bagaimana kita juga bisa melepaskan lalu dan masa depan? Karena kita isinya nanti ada pembalasan dendam dan lain sebagainya. Begitu Pak, apakah kira-kira bisa diterima? Baik, terima kasih, bagus. Baik, berikutnya kami buka kesempatan dulu nih untuk penanya dari luar kota. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari yang di Dhammasala Bante. Nah ini ada pertanyaan dari Wati Bante dari Jakarta. Bagaimana untuk menambah karma baik supaya menjadi kebiasaan? Nah kita harus memahami dulu bahwa kebiasaan itu apa. Kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang. Perilaku itu apa? Perilaku itu adalah niat yang kita laksanakan. Nah, jadi kalau kita punya niat yang baik, segera dilaksanakan. Itu menjadi perbuatan. Kemudian, kalau itu diulang-ulang, jadi kita sering berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, diulang-ulang, jadilah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun, jadi bukan hanya kebiasaan saja ya, kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun menjadi watak. Watak kita adalah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, sehingga sekarang Anda misalnya mengembangkan kerelaan. Misalnya, yang sederhana saja dulu dari Dana Paramita. Ya, lagu Dana Paramita di nyanyikan, kemudian Anda berdana. Ini sudah dari kecil Anda lakukan. Jadi pertama dulu waktu kecil, orang tua yang nyuruh, ya nak, nih saya kasih untuk dana paramita nanti di wihara. Kadang-kadang anak kecil ngomong, aduh sayang ya, ini kan bisa untuk aku beli es misalnya. Tapi ya sudahlah, memang orang tua ngasihnya untuk dana paramita. Oke, walaupun agak keberatan, kita serahkan. Waktu dana paramita kita kasih. Kemudian waktu berikutnya lagi, ya kita kasih lagi. Lama-lama menjadi kebiasaan. Sehingga akhirnya kalau nggak ngasih nggak enak. Saya yakin Anda yang sudah biasa berdana paramita, kalau pas hari itu
tidak begitu punya uang yang biasa untuk didanakan paramita itu tadi, pasti kita merasa tidak enak. Aduh, sungkan sekali ya. Padahal nggak ada orang yang liatin kita, tapi kita merasa nggak enak aja karena itu di luar kebiasaan kita. Itu berdana. Kemudian latihan kemoralan juga sama. Pertama dulu misalnya kita jalankan Pancasila Buddhis ini, waduh, rasanya kadang selalu lah, ya, bohong-bohong dikit ya nggak apa-apa lah, bunuh-bunuh dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi lama-lama akhirnya kita itu merasa ya ini harus kita lakukan, harus lakukan. Dan akhirnya begitu nanti di rumah ada nyamuk misalnya, kemudian ada lihat orang nepuk nyamuk aja, rasanya aduh kok nggak enak banget ya sudah. Nah itu kan sudah menjadi kebiasaan. Kemudian mengembangkan kesadaran, latihan meditasi. Kalau Anda sudah biasa meditasi pagi bangun tidur, malam mau tidur, kemudian satu ketika Anda bangunnya kesiangan, sehingga terpaksa ini harus berangkat kantor ataupun harus kerja, sehingga tidak sempat lagi meditasi, itu sesuatu yang kurang rasanya jadi nggak enak banget. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan itu adalah hasil pengulangan perbuatan. Sehingga kalau tadi Anda bertanya, bagaimana ya untuk menambah karma baik supaya menjadi kebiasaan? Ya Anda hanya mengulang-ulang karma baiknya di dalam Dhamma itu cuma 3, yaitu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Hanya 3, tidak ada yang lain. Tapi 3 ini kalau mau dipecah jadi ribuan. Karena itu dengan mengembangkan 3 ini saja, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka Anda terus-menerus Anda lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, maka di akhir kehidupan nanti yang muncul adalah kebiasaan. Bagi Anda yang suka membaca kitab dari Atta Kata, maka Dhammapada Atta Kata, tentu Anda juga tahu bahwa ada satu penjagal babi yang namanya Cunda, dia biasa menjagal babi. Nah, sehingga pada saat meninggal, kebiasaannya itu muncul. Teriak-teriak dan lain sebagainya, sehingga ketika para biku dan sang Buddha melewati rumahnya, dikiranya sedang menjagal babi. Para biku bertanya kepada sang Buddha, Cunda apakah hari ini juga menjagal babi? Nah, sang Buddha menjawab bahwa itu Cunda sudah akan di akhir kehidupannya. Dia teriak-teriak begitu karena kebiasaannya. Jadi ketika kebiasaan itu perilaku itu diulang-ulang jadilah kebiasaan dan bertahun-tahun jadilah watak. Marilah kita memiliki watak yang baik, mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan dan konsentrasi dari hasil memupuk kebiasaan, membiasakan ataupun mengulang-ulang perbuatan, dan memaksakan diri yang pertama kali untuk berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda sudah bisa merasa tak terpaksa melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka Anda sudah mulai terbiasa dan Anda bisa siap-siap untuk melanjutkan agar menjadi watak. Saya kira demikian. Saudari Wati dari Jakarta, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, kami buka kembali kesempatan bagi yang berada di Dhammasala yang tadi sempat mengangkat tangan, dipersilahkan. Namo Buddhaya, Bante. Perkenalkan, lebih dahulu, nama saya Putu Gama, asal dari Banjar, Singaraja. Tinggal di Lombok sekitar 47 tahun lebih. Dan sekarang kebetulan saya mengunjungi cucu-cucu di Denpasar. Dan bersyukur sekali saya dapat berjumpa dengan Bante pada kesempatan yang baik ini.
ingin saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebelum lanjut kepada pertanyaan itu, mungkin kita semua ingin hidup senang di dalam hidup ini dan juga mati dengan tenang seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau seorang umat Buddhis dia berprofesi sebagai tentara? Mungkin dari sisi ekonomi, kemandirian ekonomi dapat bilang sudah baik karena dapat ya gaji tetap gitulah. Jadi juga dapat menggunakan kemandirian ekonomi itu dengan baik, tidak punya utang, juga punya kerelaan, ya juga latihan-latihan meditasi walaupun tidak terlalu mendalam, tetapi tetap berlatih. Jadi secara ekonomi sudah baik, berarti kesenangan di dalam hidup di dunia, ya bilang sudah dapat dirasakan dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, dari sisi kemoralan, karena ia seorang tentara, sejak mulai bertugas ia sudah dibekali dengan senjata. Seorang tentara yang berprofesi sebagai tentara mungkin sering akan dikirim ke garis depan untuk menumpas pemberontak, pengacau, dan sebagainya. Di situ ia akan berhadapan dengan satu hal, ia harus membunuh. Tapi karena ia seorang tentara, tugas dari negara, ya dia mungkin dia akan laksanakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah membunuh di sini tidak melanggar Pancasila Buddhis pada sila 1, dan kemudian untuk bisa hidup tenang menjelang kematiannya di hari tua setelah pensiun, mungkin saja itu peristiwa yang dialami di masa tugas, pernah membunuh penjahat atau pengacau, mungkin itu dikenang pada masa-masa akhirnya. Jadi bagaimana supaya di masa akhir hidupnya, jadi kalau seorang tentara itu bisa menenangkan pikiran begitu, supaya jangan Baik, bisa hanyut ditangkap pada pertanyaannya. itu. Kita cukupkan satu Terima dulu ya kasih pertanyaannya, banyak. Pak. Pertanyaannya Jadi cukup terima satu kasih dulu banyak. supaya yang lain bisa gantian ya, Pak. Ya, baik. Terima Ya, kasih. saudara-saudara, jadi memang di dalam Dharma ini kalau kita berbicara bagaimana ya, kalau tentara karmanya bagaimana ini? Kita tentu memahami bahwa karma itu adalah niat. Jadi, semakin kita terpaksa melakukan, jadi semakin kita sebetulnya tidak begitu berniat, itu semakin kecil karma yang akan berbuah pada diri kita. Jadi misalnya, kita ini
Kalau tadi misalnya berdana, wah saya memang senang berdana, nah itu nilainya 100. Tetapi sebetulnya saya ini tidak senang berdana ini, tapi teman saya yang mendorong-dorong saya, ayolah ini kamu mesti berdana gini untuk ini. Akhirnya ya sudahlah, karena sungkan dengan teman kayak saya, ya akhirnya saya berdana. Itu sebetulnya nilainya menjadi kecil, karena kita sebetulnya tidak punya niat untuk melakukan itu. Ya, karena sehingga yang mengkondisikan atau yang memberikan saran untuk seseorang melakukan kebaikan itu sebetulnya yang nilainya lebih tinggi daripada yang terpaksa melakukan kebaikan. Demikian pula melakukan kejahatan. Jadi misalnya kalau tadi dikatakan tentang membunuh, dia tidak ada pilihan lain. Ketika dia maju ke daerah konflik, dia tidak ada pilihan lain bahwa dia kalau tidak membunuh, dia pasti terbunuh. Dia tidak bisa mengatakan, saya umat Buddha, karena itu ya saya tidak bisa nembak ya. Jadi ini pelurunya saya kosongkan saja, kalau kamu mau nembak saya bagus, kalau tidak kena berarti karma baik saya yang berbuah. Kalau kena ya berarti karma buruk saya berbuah, saya bayar utang. Tidak seperti itu. Ya kita tetap harus melakukan mengisi pelurunya dan lain sebagainya, lalu melaksanakan tugas-tugas sebagai tentara sebagaimana yang seharusnya. Makanya di negara Buddhis pun masih ada tentara juga. Tidak ada problem karena mereka kalau memang ditugaskan, mereka itu hanya terpaksa melakukan. Ya, sehingga nilai karmanya menjadi lebih kecil. Kemudian kalau ditanya sekarang, apakah ini melanggar sila yang pertama? Jelas melanggar, jangan kata tentara yang jauh-jauh. Nelayan pun itu termasuk melanggar juga. Tetapi nelayan yang mengambil ikan karena terpaksa untuk menghidupi keluarganya, nilainya karma buruknya menjadi kecil. Tapi tetap ada karmanya. Ibu-ibu yang menggunakan obat cacing untuk anaknya bagaimana? Itu ya tetap karma buruk juga. Cuman karena terpaksa dia nilainya juga kecil. Tidak ada pilihan lain. Nah, kemudian sekarang bagaimana bisa hidup tenang? Ya, bagaimana nih bisa hidup tenang? Adalah menyadari saat ini sedang apa. Ya, kan tadi juga dalam teori yang awal pertanyaan tadi tentang hutang karma dan lain sebagainya, itu kan kuncinya pada saat ini saya sedang apa, kesadaran pada saat ini sedang apa. Makanya walaupun dia profesinya sebagai tentara, profesinya adalah sebagai nelayan, dan profesi jagal ayam, jagal babi, dan lain sebagainya, selama dia selalu mengembangkan kesadaran hidup pada saat ini, maka dia berlatih mulai sekarang sampai nanti akhir kehidupan. Saat ini saya sedang apa, itu menjadi kebiasaan bahkan menjadi watak, maka dia akan meninggal pun bisa tenang, hidup pun bisa senang. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa ini memang tugas yang harus saya kerjakan selama saya masih berprofesi sebagai ini. Tetapi ketika saya bisa menghentikan profesi saya, mungkin kalau pensiun, mungkin kalau tadi nelayan atau apa karena pindah kota dan lain sebagainya sudah tidak di pantai, maka akhirnya saya bisa menghentikan profesi saya dan saya tetap menjalankan kesadaran setiap saat. Kuncinya adalah pada kesadaran setiap saat dari kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini. Begitu ya Pak, mudah-mudahan dimengerti. Dan pertanyaan yang selanjutnya saya kira untuk yang lain Pak, karena kalau tidak nanti yang lain tidak ada kesempatan. Ya, Baik. silakan moderator. Ya. Masih ada berapa lagi yang mau Kami ditanyakan? buka kesempatan bagi satu orang penanya lagi karena keterbatasan waktu Bante. Dipersilakan yang ada di Dhammasala deh. Selamat malam Bante Utamo dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan Bante, nama saya Sunli, asal dari kota Medan. Nah, baru belakangan ini saya ada pulang ke Medan
Ini lebih sebagian kesaksian ya Bante. Pulang ke Medan pas saat Sincia gitu. Nah, pas tiba di Medan nggak lama ada kabar duka, kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah memang benar. Bante Jina Darmo meninggal dunia. Ini turut berduka cita juga. Di sana yang kami lihat Bante, ada rasa sedih karena kehilangan sosok beliau yang cukup dikenal baik dan cukup sederhana. Dan yang kedua, ada rasa terharu. Terharu melihat banyaknya umat yang melayat, bahkan yang melayat beliau pun banyak juga yang di luar agama Buddha. Nah, yang membuat kita bangga Bante, yang katanya agama Buddha kaum minoritas, tetapi saat beliau meninggal, ini membuka mata kita semua. Artinya yang mengantar jenazah beliau ke tempat kremasi itu mungkin ribuan orang Bante. Dan dari berbagai jenis keyakinan. Yang membuat kami iri ini Bante, apakah kami umat biasa seperti kami ini, apakah suatu ketika bisa meninggal dengan tenang Bante? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita ikut prihatin dengan kepergian Bante Jina Darmo kemarin yang telah akhirnya dikremasi pada tanggal 4 Februari. Ya, memang kalau kita menyadari hidup ini berproses, tentu seseorang yang terlahir pasti akan meninggal, demikian pula kita. Dan beliau yang menghadiri cukup banyak sekali, sejak beliau wafat sampai akhir kremasi, diikuti oleh banyak orang dari berbagai lintas agama, lintas aliran agama Buddha dan lain sebagainya, cukup banyak untuk mendoakan beliau. Nah, sekarang problemnya adalah apakah seorang umat bisa? Saudara-saudara, kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau di dalam kehidupannya banyak melakukan kebajikan. Jadi, orang itu sebetulnya kalau kita melihat di tempat tinggal kita lah, di sekitar kita, kalau ada orang meninggal kok sepi ya yang mengunjungi, berarti orang itu tidak begitu disukai di masyarakat. Sehingga meninggalnya dia malah disambut dengan sukacita. Ya, sudah, untunglah orang yang menjengkelkan di kampung kita ini sudah meninggal. Tetapi kalau orang itu disayangi oleh orang lain, maka yang datang juga banyak. Apa yang kita berikan itu, apabila memberikan manfaat untuk orang banyak, maka ketika kita meninggal, orang yang mendapatkan manfaat itu, dia akan berusaha untuk hadir mengantarkan jenazah kita. Walaupun sebetulnya kita sendiri sudah tidak ngerti mereka mengantar atau tidak, tapi mereka sendiri yang punya dorongan moral untuk ikut hadir. Jadi kalau sekarang Anda bertanya, apakah kita sebagai umat bisa seperti itu? Seperti Bante Jina Darmo? Nah, Anda juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda juga sudah melakukan banyak hal untuk masyarakat? Minimal untuk keluarga dulu. Apakah Anda sudah melakukan banyak kebajikan kepada keluarga? Memberikan perhatian kepada keluarga? Memberikan cinta kasih kepada keluarga? Apakah kepada masyarakat sekitar Anda sudah memberikan perhatian dan cinta kasih? Apakah kepada masyarakat luas Anda sudah memberikan perhatian dan cinta kasih? Apakah kepada bangsa dan negara ini Anda sudah berbakti memberikan cinta kasih, memberikan manfaat? Apakah kepada dunia dan semua makhluk Anda sudah memberikan cinta kasih, memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan kepada mereka? Kalau Anda sudah memberikan ini, otomatis mereka akan datang. Walaupun Anda tidak tahu. Sebetulnya Anda ya tidak perlu
berharap Anda seperti itu, karena harapan itu justru menimbulkan kekecewaan. Yang perlu Anda adalah melakukan. Mereka datang melayat itu hanyalah konsekuensi logis dari apa yang Anda lakukan. Karena itu yang justru Anda penting miliki mentalitasnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat luas ini, untuk semua makhluk. Karena itu kita sering mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu adalah untuk mengingatkan kepada kita, apakah yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan semua makhluk. Sehingga mereka pun satu ketika mungkin akan datang walaupun itu sudah bukan urusan kita. Ya, jadi sakit nanti kemudian apakah saya akan dikunjungi orang? Sudah nggak usah dipikirkan. Yang penting kita mengisi hidup kita saat ini dengan yang semaksimal mungkin. Mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Konsekuensi logisnya, sakit mungkin banyak yang berkunjung, meninggal pun mungkin banyak yang hadir kalau karma baiknya mendukung. Kenapa demikian? Kadang-kadang ada juga orang baik meninggalnya di tengah hutan yang kita tidak tahu siapapun juga. Ya ada. Ya, jadi ada orang jahat yang meninggalnya pas di rumah yang dikunjungi oleh 3-4 orang keluarga. Ya ada juga. Jadi pokoknya hidup ini yang penting adalah mengisi hidupnya, bukan masalah nanti mati mau dilayat atau enggak. Saya kira demikian Pak. Apakah bisa dimengerti Pak? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat diskusi kita pada kesempatan ini, karena diskusi kita cukup banyak yang ditanyakan, baik yang Anda berada di Dhammasala maupun yang berada di luar. Tentu masih banyak pertanyaan lain, tapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, kita cukupkan dulu di sini dengan pertanyaan yang sebetulnya semua pertanyaannya sangat berhubungan dengan tema kita pada kesempatan ini. Ini bagus banget. Karena itu sekali lagi terima kasih ya kepada pengurus Buddha Sakyamuni yang sudah mengkondisikan demikian, dan juga terima kasih kepada moderator yang luar biasa yang sudah membawakan acara ini dengan cukup baik. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bertanya, karena pertanyaan Anda menjadi pemahaman untuk semua orang. Saya kembalikan kesempatan kepada moderator. Terima kasih.